Hai teman-teman, kali ini kita bahas atau masuk pada bab elastisitas. Baik, pada poin yang pertama, poin ini akan kita bahas khusus untuk elastisitas. Sebenarnya di bab 6 nanti kita di fisika dasar 1 akan belajar elastisitas dan osilasi. Untuk di video yang pertama ini, saya akan bahas terlebih dahulu mengenai elastisitas. Tentunya kata elastisitas sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman semua. Nah, kita tahu bahwasanya setiap benda itu kan tersusun oleh sebuah partikelnya, di mana partikelnya tersebut akan mengatur dirinya dalam posisi timbang dalam hal-hal tertentu seperti itu. Namun kita harus tahu bahwasanya di setiap bahan itu ternyata bisa mengalami elastisitas atau perubahan bentuk yang kemudian di elastisitas tersebut biasa kita kenal bisa benda tersebut diperpanjang kemudian kembali lagi atau diperpanjang sampai patah seperti itu. Nah, biasanya kita kenal istilah elastisitas itu ada benda elastis. Biasanya kalau benda digolongkan menjadi dua biasanya ada elastis, ada plastis. Nah, biasanya elastis dan plastis ini akan kita dapatkan setelah kita mempelajari modulus Young dan sebagainya. Namun secara sederhana elastis tersebut dapat diartikan jika benda diberikan gaya ya, atau jika gaya yang diberikan pada benda dilepas ya, benda tersebut akan kembali ke keadaan awalnya, ke dalam keadaan awalnya, kembali ke keadaan awalnya. Contoh, misalkan saya punya benda panjangnya L. Ketika saya tarik, dia bertambah panjang menjadi delta L. Saya tarik sebesar F ya, dia bertambah panjang sebesar delta L. Nah, ketika gaya yang ini saya lepaskan, dia kembali lagi ke bentuk L ya. Ketika gayanya hilang, dia akan kembali lagi dalam panjangnya yaitu L. Gayanya sudah tidak ada. Itu contohnya dari elastis gitu. Sementara kalau plastis, kita tahu benda tersebut tidak kembali ke dalam keadaan semula. Benda tersebut tidak kembali ke dalam keadaan semula. Namun sebelum kita meranjak lebih jauh ke dalam elastisitas ya teman-teman, kita membahas poin-poinnya terlebih dahulu, di mana dalam elastisitas biasanya kita kenal istilah dengan salah satunya adalah tegangan. Tegangan atau bisa kita kenal dalam bahasa Inggrisnya stress ya. Nah, stres di sini didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya terhadap luas penampangnya. Kalau secara rumusnya itu adalah perbandingan gaya terhadap luas penampangnya. Nah, ini bisa kita tuliskan persamaannya bahwa tegangan tersebut biasanya kita tuliskan stres saja dalam notasi S, itu akan sama dengan F per A. Ya, gaya per satuan luasnya. Nah, namun secara fisis ya, kita tahu jika misalkan sebuah batang dipengaruhi oleh gaya-gaya yang berusaha
menekannya, alih-alih tidak menariknya, maka hal tersebut yang dinamakan dengan tegangan. Jadi di sini yang dimaksud tegangan tersebut, benda tersebut cenderung kita tekan, tidak kita tarik, sehingga akan cenderung benda tersebut akan mampat seperti itu. Jadi stres di situ. Terjadi ketika gaya yang kita berikan tersebut bukan menariknya tapi menekannya. Misalkan saya punya benda, dia memiliki luasan A misalkan. Dia memiliki luasannya A. Kemudian saya kasih gaya terhadap dia sebesar F, maka benda ini akan tertekan itu sebesar F per luasnya seperti itu. Kemudian hal yang kedua yang kita kenal biasanya adalah regangan. Regangan di sini biasa kita tuliskan dalam bahasa Inggrisnya biasanya strain. Ya, di mana di situ didefinisikan secara perumusnya adalah selisih ya, atau perubahan relatif bentuk benda terhadap bentuk awal benda. Atau di sini saya tuliskan perubahan relatif ya, perubahan relatif bentuk benda terhadap bentuk awal benda. Bentuk benda terhadap bentuk awal benda. Secara fisis juga kita dapat artikan regangan tersebut bahwasanya di situ kita tidak dalam artian menekan suatu benda, tapi alih-alih di situ kita tarik ya. Itu maka kita namakan dengan regangan. Misalkan saya punya benda satu dimensi, misalkan dalam satu dimensi ya regangan. Saya kasih bab-bab gini. Misalkan regangan dalam satu dimensi. Ya, contohnya, misalkan saya memiliki panjang sebesar benda sepanjang L0 misalkan. Kemudian benda tersebut kita kasih gaya atau kita regangkan sehingga pada benda tersebut akan bertambah panjang sebesar L misalkan. Ya. Tetap satu benda ya, tapi bendanya meregang sehingga di sini adalah delta L. Maka regangan di situ dapat saya definisikan atau saya tuliskan persamaannya menjadi regangannya, saya tuliskan R saja, regangannya akan sama dengan delta L ya, perubahan relatif bentuk benda terhadap bentuk awal benda, yaitu L0-nya. Itu untuk dalam satu dimensi. Kemudian kita juga akan mengenal nanti dalam dua dimensi. Misal saya tuliskan regangan dalam dua dimensi, misalkan regangan ya, masih regangan yang sekarang adalah dalam dua dimensi. Nah, kita dapat tuliskan kalau regangan dalam dua dimensi, misalkan saya memiliki kotak ya. Saya memiliki kotak. Bentuk awal kotaknya seperti ini. Ya. Kemudian dia digeser ya. Sehingga benda tersebut akan meregang seperti ini. Saya geser ke samping sehingga dia akan meregang ya. Seperti ini misalkan. Ya. Dia akan berubah menjadi seperti itu. Dia karena digeser, benda tersebut akan berubah seperti ini ya, digeser dia ya, sehingga bagian ini hilang, dimana yang ini saya namakan H ya, tingginya, dan perubahan panjangnya adalah X. Maka untuk perumusannya regangan tersebut dapat dirumuskan sebagai X ya, perubahan benda tersebut ya, perubahan bendanya terhadap arah X relatif terhadap keadaan awal bendanya, yaitu H dalam hal ini. Kemudian dalam tiga dimensi
kalau dalam 3 dimensi kita langsung dapat tuliskan volumenya ya, berarti regangan tersebut adalah volume akhirnya, atau saya tuliskan delta V ya, delta V-nya per volume awalnya V0. Nah, itulah istilah dari tegangan dan regangan. Nah, kita kembali lagi, biasanya dari grafik tegangan dan regangan ini kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Kalau saya plot ya, ini saya kasih judul hubungan antara elastisitas ya, hubungan antara tegangan dan regangan. Misalkan, maaf, saya memiliki grafik tegangan terhadap regangan terhadap tegangan ya. Saya tuliskan dulu. Ya, misalkan yang ini adalah sumbu untuk regangan, kemudian yang ini adalah sumbu untuk tegangan ya, yang di atas. Biasanya akan kita dapatkan ada grafik yang lurus ya, linear maksud saya ya. Saya namakan ini titik A, dan ada biasanya titik yang agak menggok, itu B. Kemudian dia memasuki titik yang lain, saya kasih nama dia D. Nah, dari hal ini akan kita kenal bahwasanya untuk batas titik A tersebut ya, saya tuliskan titik A itu kita namakan sebagai batas proporsional. Kemudian untuk pada B sendiri itu kita namakan sebagai batas elastis, di mana benda tersebut akan kembali lagi ke keadaan awalnya. Sementara dari A ke B, dari A ke B sendiri saya namakan sifat elastis ya. Kemudian dari B ke D, B ke D ini benda tersebut sangat sulit untuk kembali ke dalam keadaan awalnya, maka saya namakan sifat plastik atau plastis ya kita kenalnya. Nah, dan D sendiri adalah titik patahnya. Ketika suatu benda ditarik hingga mencapai titik D ini, maka dia akan patah seperti itu. Oke, kita masuk kepada hubungan antara tegangan dan regangan kembali. Nah, kita akan mengenal juga istilah modulus elastisitas. Modulus elastisitas. Ya, modulus elastisitas bahan itu adalah perbandingan dari tegangan dan regangan atau tegangan per regangan bahan tersebut. Saya tuliskan modulus elastisitas tersebut pada dalam satu dimensi ya. Biasanya modulus elastisitas itu bisa dibagi dalam satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Untuk satu dimensi biasa kita kenal sebagai modulus elastisitas atau modulus Young ya. Modulus Young, maksud saya modulus Young, di mana persamaannya adalah E ya. Modulus Young itu sama dengan tegangan per regangan. Nah, tegangan sendiri persamaannya adalah F ya, gaya luarnya, per A. Kemudian regangan sendiri adalah perubahannya delta L per L0. Atau di sini dapat kita tuliskan kembali yang FL0 per A delta L tentunya. FL0, L0-nya naik ya, A delta L. Inilah persamaan untuk modulus Young dalam satu dimensi ya. Kemudian kalau dalam dua dimensi biasanya kita kenal dengan modulus puntir ya. Saya tuliskan kalau dalam dua dimensi kan kita kenal sebagai modulus puntir. Modulus puntir. Nah, persamaannya itu adalah
sama ya, saya tuliskan bersama modulus puntir itu M sama tegangan tangensial ya. Tegangan tangensial dibagi dengan regangan puntir ya. Regangan puntir. Untuk persamaannya sendiri adalah yang tadi ini adalah FR ya, gaya terhadap radial per A. Kemudian regangannya adalah X per H ya. Sehingga persamaannya adalah FRH per AX. Kemudian untuk 3 dimensi seperti apa? Saya tuliskan di slide selanjutnya. Masih membahas tentang modulus ya. Modulus elastisitas. Elastisitas untuk yang 3 dimensi. Nah, yang 3 dimensi ini biasa kita kenal dengan modulus bulk. Bulk ya. Itu modulus bulk tersebut merupakan perbandingan perubahan tekanan terhadap perubahan tegangan volume ya, dan hal tersebut akan bernilai negatif. Saya tuliskan B itu akan sama dengan min D P dF per F0. Sehingga di sini akan mendapatkan min F0 dV dari P. Hal tersebut yang dinamakan biasanya dengan modulus bulk. Oke. Nah, kita akan berjumpa kembali di 6.2 ya. Kita akan membahas tentang osilasi. Saya cukup bekal teman-teman untuk di elastisitas.